Berikutnya kita akan coba menyelesaikan sistem persamaan linear yang terdiri dari n variabel dan n persamaan. Jadi kalau misalkan di sini A11 X1 tambah A1 2X2 A1 3X3 A1 NXN sama dengan B1, dan persamaan kedua ini variabelnya juga sama, ada X1 X2 sampai Xn sama dengan B2 dan seterusnya sampai persamaan ke N. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk metrik, koefisiennya A11, A12 sampai 1N, A21, 22, A2N, kemudian AN1, AN2, ANN. Berarti kan A11 kali X1, A12 kali X2 sampai A1N kali Xn. Ini nanti sama dengan B1, B2 sampai Bn. Nah, jadi ini menjadi persamaan metrik. Kalau metrik yang kiri ini saya anggap metrik A, yang ini metrik X misalkan, yang ini metrik B, berarti kita peroleh hubungan AX sama dengan B. Kalau yang kiri saya kalikan dengan A inverse, yang kanan juga kalikan A inverse. Jadi kalau mengalihkan yang kiri itu dari sebelah kiri ya, yang kanan ini juga harus dari sebelah kiri mengalihkannya, karena pada metrik tidak komutatif. Jadi kalau mengalihkannya sebelah kanan juga harus sebelah kanan. A inverse kali A sama dengan identitas. Nah, sampai sini kita peroleh identitas dikalikan X sama dengan X sama dengan A inverse kali B. Jadi di sini kita peroleh variabel X ini, metrik X sama dengan A inverse kali B. Nah, tentunya persamaan ini bisa diselesaikan kalau A-nya punya inverse. Punya inverse artinya determinannya tidak sama dengan 0 ya. Contohnya, saya ambil contoh yang ordo 3 misalkan. Misalkan ini ada 3 persamaan dengan variabel X, Y, Z. Berapakah nilai X, Y, dan Z atau himpunan penyelesaiannya? Berarti di sini kalau saya tulis dalam bentuk metrik ya, ini saya tulis dalam bentuk metrik jadi 2 1 1 1 3 min 1 3 min 1 2 X, Y, Z sama dengan 7 2 11. Nah, berarti ini metrik A nya, ini X, yang ini B. Jadi kita harus mencari A inverse seperti sini tadi, harus cari A inverse. Berarti kita cari alfa 11 12 13 21 22 23 31 32 dan 33. Ya, seperti biasanya yang ganjil tandanya negatif. Alfa 11 berarti 6 kurangi 1 5. Alfa 12 2 tambah 3 5. Alfa 13 min 1 dikurangi 9 min 10. Kemudian alfa 21 2 ditambah 1 3. Alfa 22 4 dikurangi 3. Alfa 23 min 2 dikurangi 3 min 5 jadi plus 5. Alfa 31 min 1 kurangi 3 min 4. Alfa 32 min 2 dikurangi 1 min 3 jadi plus 3. Jadi 6 kurangi 1 jadi 5 ya. Selanjutnya kita cari determinannya A. Jadi kalau ini tadi metrik A ya, perhatikan determinannya A. Kalau saya pakai baris ke 1 nih 211, berarti 2 dikalikan 5 ditambah 1 kali min 5
ditambah 1 kali min 10. Jadi 10 min 5 min 10. Ini berarti sama dengan min 5. Berarti metrik X itu X, Y, Z sama dengan seperdeterminan inverse. Inverse-nya kan seperdeterminan dikalikan dengan adjoint-nya ya. Berarti determinannya min 5, adjoint-nya ini baris 1 jadi kolom 1 5 min 5 min 10 min 3 1 5, kemudian min 4 3 5. Jadi yang baris ketiga jadi kolom ketiga. Ini dikalikan dengan B-nya 7 2 11. Kalau kita kalikan ini jadi 1 per min 5 35 min 6 min 44, kemudian min 35 1 kali 2 2 plus 33 min 70 plus 10 plus 55. Berarti 1 per min 5 kali ini min 50 jadi min 15. Ini 35 0 ya. Min 35 2 33 benar ya. Kemudian yang ini 65. Berarti hasilnya sama dengan min 5. Berarti sama dengan 301. Jadi kita peroleh X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 0, Z-nya sama dengan 1. Itu kalau kita menyelesaikan dengan menggunakan inverse. Metode yang kedua untuk menyelesaikan persamaan linear yaitu metode Cramer. Jadi metode Cramer ini menyelesaikannya menggunakan determinan. Jadi metode Cramer. Ya, jadi XI sama dengan delta I per delta. Apa itu delta? Delta itu sama dengan determinan A. Jadi kalau ini tadi di sini tadi kan ada A-nya itu 211 13 min 1 3 min 1 2, maka determinannya A ini diberi nama delta. Sedangkan delta I itu sama dengan delta dengan mengganti kolom ke I dengan B. B-nya itu tadi ini. Ya, ini metrik B. Nah, jadi dengan metode Cramer ini kita untuk mencari X3 tidak harus mencari X1 atau X2. Demikian juga untuk mencari X2 nggak harus mencari X1 atau X3. Jadi bisa berdiri sendiri-sendiri. Misalkan di sini, kalau misalkan kita mau mencari X1 misalkan, nah di sini berapakah X1? Maka kita cari delta dulu. Delta berarti sama dengan determinannya A 211 13 min 1 3 min 1 2. Nah, karena udah 3 kita boleh pakai cara Saros atau pakai yang lain, cara yang lain. Kalau kita pakai cara Saros berarti kalikan 2 kali 3 6 kali 2 12 ditambah 1 kali min 1 min 1 kali 3 min 3 ditambah 1 kali 1 kali min 1 min 1 dikurangi yang kiri 9 2 kali min 1 kali min 1 2 ya. Jadi ini menjadi min 4 jadi 8, yang ini 13. Berarti hasilnya sama dengan min 5. Kalau kita mencari X1 berarti di sini XI, kita cari delta I berarti X1 delta 1, berarti kita cari delta 1. Delta 1 apa? Sama dengan delta, sama dengan ini, tetapi kolom ke-1 ya, kolom ke I ini tadi diganti dengan B. Jadi di sini kolom ke-1 yang kita ganti. Jadi yang kolom kedua dan ketiga tetap. Jadi kolom ke-1-nya diganti dengan 7 2 11. Nah, dari sini kita hitung ini tadi yang kolom 1 diganti. Jadi untuk mencari delta 1 7 kali 3 kali 2 42, 1 kali min 1 kali 11 min 11, 1 kali 2 kali min 1 min 2. Kemudian dikurangi 1 kali 3 kali 11 33, 1
1 kali 2 kali 2 4, 7 kali min 1 kali min 1 7 ya. Yang ini min 13, 42 kurangi 13 29. Yang ini 44, berarti ini kurangi 4 15. Nah, sehingga kalau kita mencari X1, maka X1 menjadi delta 1 per delta, berarti sama dengan min 15 dibagi min 5 sama dengan 3. Sehingga sini kita bisa mencari X1 tanpa mencari X2 atau X3 lah. X1 di sini apa? X1 tadi di sini ini yang X-nya. Berarti ini tadi X1, X2, X3. Berarti ini kalau di sini tadi berarti X-nya ya. Jadi X-nya sama dengan 3. Nah, kalau kita ingin mencari X3 gimana? Ya berarti nanti kalau mencari X3 ya sama dengan delta 3 dibagi delta. Delta 3 itu apa? Delta 3 sama dengan delta dengan kolom ketiga yang diganti nanti. Kolom ketiga diganti dengan 7, 2, 11 dan seterusnya. Jadi di sini untuk mencari salah satu variabel tidak tergantung dari variabel yang lain. Metode ketiga dikenal dengan nama metode eliminasi Gauss atau disebut juga dengan metode augmented matrix. Ya, jadi metode eliminasi Gauss atau augmented matrix, metrik yang diperluas. Jadi metrik yang diperluas gimana? Metrik A tadi diperluas digabung dengan B, ya, metrik AB. Nah, diperluas. Nah, metrik AB ini kemudian digunakan transformasi baris sehingga yang metrik A ini, menjadi metrik segitiga atas atau menjadi metrik segitiga bawah. Nah, yang digunakan apa? Ada 3 langkah yang disebut dengan operasi dasar baris, yaitu baris ke I boleh ditukar dengan baris ke J, BIJ ya. Jadi dikenal BIJ, baris ke I ditukar dengan baris ke J. Letaknya baris ke 1 dengan baris ketiga ditukar boleh, baris ke 1 dengan ke 2 boleh, baris kedua dengan baris ketiga boleh. Jadi tata letaknya, urutannya bisa ditukarkan. Kemudian yang kedua, baris ke I ditambah K kali baris ke J, atau ini biasanya disingkat dengan BIJ dalam kurung K ya. Ini artinya baris ke I ditambah K kali baris ke J. Jadi di sini yang hanya digunakan hanya operasi baris ya, tidak boleh kolom. Seperti waktu ngitung determinan boleh pakai kolom. Kalau di sini hanya menggunakan baris ya. Jadi baris ke I boleh ditambah K kali baris ke J. Kemudian yang ketiga, baris ke I boleh dikalikan dengan K. Jadi baris ke 1 dikalikan 2, baris 1 dikalikan 3 dan seterusnya boleh ya. Jadi misalkan yang ini tadi, jadi kalau saya tulis metriknya yaitu 2, 1, 1, 1, 3, min 1, 3, min 1, 2. Ini digabung ditambahi dengan 7, 2, 11. Nah, coba. Nah, kalau di sini, kalau diubah jadi segitiga atas, itu berarti yang di bawah diagonal ini harus 0 semua. Kalau diubah jadi segitiga bawah, yang di atas diagonal yang 0 semua. Ya. Jadi kita boleh mengubah jadi segitiga atas atau segitiga bawah. Coba. Kalau misalkan saya akan menulkan ini 1, baris ini yang 2 ini tetap, berarti 2 dikalikan min setengah. Kaliannya pecahan semua. Supaya ngitungnya nggak pecahan, ditukar aja. Yang 1 berada di atas. Berarti di sini baris ke 1 ditukar dengan baris kedua. Ya. Jadi kalau baris 1 ditukar dengan baris kedua, itu menjadi 1, 3, min 1, 2. Baris keduanya menjadi 2, 1, 1, 7. Baris ketiga tetap min 1, 3, min 1, 2, 11. Ya. Nah, kemudian ini saya akan menurunkan ini. Berarti baris kedua ditambah dengan min 2 kali baris ke 1. Jadi baris ke 1 dikalikan min 2
ya. Jadi kalau baris 1 dikalikan min 2, maka ini jadi min 2 tambah 2, ini jadi 0. Baris ke-1-nya tetap 1, 3, min 1, 2. Nah, kemudian yang ini jadi 3 kali min 2, min 6 tambah 1, min 5, min 1 kali min 2 jadi 2 tambah 1, 3. 2 kali min 2, min 4 tambah 7, 3 ya. Kemudian baris ketiga ditambah berapa kali baris ke-1 supaya 0. Berarti ini dikalikan dengan min 3 ya. Jadi yang 1 dikalikan min 3 tambah 3, 0. Berarti baris 1 dikalikan min 3 semua. Min 9 ya. 3 kali min 3, min 9 tambah min 1 jadi min 10. Yang jadi 3 ditambah 2, 5. Kemudian ini min 6 tambah 11 jadi 5 ya. Nah, ini sudah 0 yang di bawahnya ini. Tinggal yang ini ya. Ini misalkan Anda dibagi 5 semua. Jadi baris ketiga dikalikan dengan 1/5. Jadi dibagi 5 semua jadi min 2, 1, 1 boleh ya. Tapi dibiarkan tetap seperti ini juga boleh. Nah, berarti di situ saya ingin 0 supaya 0 ini berarti baris kedua baris ketiga ditambah baris kedua ini supaya 0 kalikan min 2 ya. Ya, dikalikan min 2. Yang baris ke-1 dan kedua tetap 1, 3, min 1, 2. Ini 0, min 5, 3, 3. Ini jadi 0, ini min 5 kalikan min 2 jadi 10 tambah min 10, 0. Yang ini kalikan min 2, yang kalikan min 2, min 6 tambah 5 jadi min 1. Ini kalikan min 2 jadi min 6 tambah 5 juga min 1. Nah, berarti sudah berubah jadi segitiga atas. Jadi yang di bawah ini sudah 0 semua. Jadi pekerjaan kita tinggal menulis jawabannya aja. Coba kalau kita baris ketiga, ini yang kolom ke-1 kan miliknya E, koefisiennya Y, yang ini koefisiennya Z. Berarti dari baris ke-1 baris ketiga itu min Z sama dengan min 1. Berarti Z-nya sama dengan 1. Kemudian dari baris kedua yang ini Y, berarti min 5Y plus 3Z sama dengan 3. Z-nya diganti 1, 3. Berarti di sini kita peroleh min 5Y sama dengan ini 0 ya. Berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti Z-nya 1, Y-nya 0. Sekarang kita mencari X dari baris ke-1. X plus 3Y min Z sama dengan 2. Y-nya diganti 0, berarti 0, Z-nya ganti 1 sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan 1 tambah 2 ya. 3. Jadi X-nya 3, Y-nya 0, Z-nya 1. Jadi di sini X, Y, Z sekaligus bisa dicari. Nah, cara ini biasanya banyak digunakan untuk ordo yang lebih dari 2, ordo 3, 4, dan 5. Kenapa? Di sini tidak perlu mencari inverse, tidak perlu mencari determinan. Karena kalau cuma ordo 3, kita cari determinan bisa langsung pakai Sares. Tapi kalau ordo 4, ordo 5 mencarinya determinan pun sangat panjang ya, sehingga cara ini yang banyak digunakan.